Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Aceh Sultanet, yaitu channel yang akan mengungkap berbagai macam fakta sejarah yang ada di Aceh. Jadi pemirsa sekalian, kali ini kita berada di sebuah monumen, yaitu monumen Radio Rimba Raya. Jadi Radio Rimba Raya ini lokasinya berada di posisi di dataran tinggi Gayo, tepatnya di suatu kampung bernama Kampung Rimba Raya. Kemudian Kecamatan Pintu Reme dan Kabupaten Bandar Mariah atau Takengon yang berada di Aceh. Jadi teman-teman sekalian, seperti mana yang telah teman-teman lihat, bahwa di belakang kami ini adalah satu monumen yang biasa, monumen yang tidak mewah, monumen yang tidak memiliki banyak hiasan-hiasannya, tapi monumen inilah mengungkap berbagai macam sejarah penting, yang sejarah itu juga salah satunya adalah jasa dari Radio Rimba Raya ini juga lah yang akhirnya nanti Indonesia tetap merdeka. Indonesia tahun 17 Agustus tahun 1945 itu adalah bantuan juga dari sinyal yang ada pada Radio Rimba Raya. Ini adalah tulisan Radio Perjuangan Rimba Raya. Ini artinya adalah bahwa makna perjuangan di sini dalam arti katanya, dulu tahun 17 Agustus 1945 kemerdekaan Indonesia itu tidak diakui oleh Belanda. Lalu Belanda mengambil sikap karena mereka tidak mengakui Indonesia ini merdeka, maka turunlah agresi Belanda kedua pada saat itu. Nah, ketika agresi Belanda kedua, yaitu jatuh pada tanggal 21 Juni 1947, maka Yogyakarta yang ketika itu dalam pengawasan Belanda, ketika itulah Presiden Soekarno juga mengalami masalah. Nah, yang ingin saya katakan di sini bahwa tanggal 19 Desember 1948, karena Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia, lalu Jogja dikuasai oleh Belanda dalam agresi Belanda kedua ketika itu, maka tepat pada 19 Desember yaitu 1948, Belanda menyebarkan hoak ke seluruh dunia. Mereka menyebarkan fitnah bahwa kemerdekaan Indonesia itu tidak sah dan kemerdekaan Indonesia sudah bubar. Nah, dari itulah maka di tanah Gayo ini, di dataran ini, telah terjadi sejarah paling besar yang telah menyelamatkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi tanggal 22 Desember maksud kami, tahun 1948, Radio Rimba Raya lah yang ketika itu membantah berbagai macam fitnah yang telah dikatakan oleh Belanda, yang ketika itu Belanda telah menyebarkan informasi ke seluruh dunia dengan radio mereka. Intinya adalah mereka ingin mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia tahun 17 Agustus itu tidaklah sah. Nah, yang lebih bahaya ketika itu adalah beberapa dunia negara mengakui bahwa memang ketika itu Indonesia tidak jadi merdeka. Tapi ini dibantah terus, dan pas dan tepat sekali pada saat itu 22 Desember 1948 Radio Rimba Raya membantah semua apa yang telah dikatakan oleh Belanda ketika itu. Dan alhamdulillah ketika sinyal, yaitu frekuensi Radio Rimba Raya ini, yaitu berada pada titik 1 kilowatt, yaitu frekuensi 19, 25 dan frekuensi 61 meter, maka segala informasi bantahan dari Radio Rimba Raya yang ketika itu dipimpin oleh Kolonel Hussein Yusuf, maka informasi bantahan ini sampai ke beberapa negara, termasuk di Malaysia, termasuk di Singapura, Vietnam, Filipina, Australia, dan hingga sampai ke Eropa. Sehingga dengan bantahan inilah negara-negara di dunia tidak jadi mengakui bahwa Indonesia itu tidak merdeka seperti mana yang diberitakan oleh Belanda pada saat itu. Jadi teman-teman sekalian, perlu diketahui Radio Rimba Raya ini itu pada saat itu menggunakan 3 bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Urdu, dan bahasa Indonesia. Nah, seperti mana yang teman-teman lihat di belakang kita ini, yaitu satu monumen kecil yang kita lihat mungkin biasa-biasa saja, tapi di sinilah, di Aceh inilah yang saat itu memiliki sejarah perjuangan yang sangat-sangat mendalam sehingga Indonesia merdeka.
dengan sebenar-benarnya merdeka. Kalau tidak ada Radio Rimba Raya ini, saya yakin tidak ada Indonesia itu. Karena pada saat itu Belanda telah menyebarkan hoak ke seluruh negara, dan lebih parahnya beberapa negara mengakui Indonesia tidak jadi merdeka. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi kita menyaksikan bahwa Aceh ini adalah negeri modal. Aceh ini adalah negeri di mana banyak sekali membantu perjuangan Indonesia ini menjadi maju. Indonesia ini menjadi berkemapanan. Indonesia ini juga menjadi merdeka. Jadi seperti mana yang telah kami sampaikan, seandainya tidak ada Radio Rimba Raya yang dipimpin ketika itu oleh Kolonel Yusuf, saya yakin ketika agresi Belanda kedua tahun 1948 turun ke Yogyakarta, maka sungguh tidak ada lagi Indonesia pada saat itu. Maka kita para generasi selanjutnya ini tentunya sangat berterima kasih kepada para pejuang bangsa yang ada di Aceh khususnya, dan lebih khusus lagi yang ada di Tanah Gayo ini, karena dengan perjuangan mereka inilah dalam hal mendirikan radio ini, lalu membangunlah radio ini ke depan. Tentunya kita juga harus belajar sejarah lebih mendalam, bagaimana sejarah sesungguhnya perjuangan yang pernah dialami oleh para pejuang kita dahulu untuk membela negara Indonesia. Namun kita melihat banyak sekali anak-anak muda kita sekarang atau generasi sekarang ini yang tidak mau lagi mengetahui perjuangan ini. Saya rasa itu sangat tidak pantas kita sebagai orang yang tinggal di Indonesia, apalagi di Tanah Gayo ini, yang tidak mengetahui bahwa Radio Rimba Raya sesungguhnya adalah radio yang telah menyelamatkan bangsa Indonesia. Jadi oleh karena itu, sahabat-sahabat yang ada pada channel Aceh Sultanate, mungkin inilah yang dapat kami sampaikan dari monumen yang ada di depan teman-teman sekalian, yaitu monumen Radio Perjuangan Rimba Raya. Maka yang dapat kami sampaikan di sini adalah dalam tanda kutip bahwa Radio Rimba Raya adalah radio perjuangan Indonesia yang tidak ada lain kecuali dari radio inilah yang menyebabkan kemerdekaan Indonesia itu terus terjadi hingga sampai hari ini. Kita berterima kasih kepada para tokoh yang telah berjuang untuk memperjuangkan bangsa Indonesia, khususnya para tokoh dan para mujahidin yang telah membela mengangkat Radio Rimba Raya ini sehingga kemerdekaan kita terus ada sampai hari ini. Mudah-mudahan kita generasi selanjutnya mau berjuang terus memerdekakan bangsa ini, mau berjuang terus untuk menjadi orang yang berguna bagi bangsa ini. Tetap di Aceh Sultanate, kami di channel Aceh Sultanate, insya Allah ke depan kita akan belajar lebih banyak lagi tentang berbagai macam sejarah dan fakta-fakta unik yang ada pada makbarah para tokoh dan para alim ulama khususnya di Aceh. Oleh karena itu jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa share video ini jika bermanfaat bagi saudara-saudara lainnya, keluarga lainnya, karena ke depan kita akan menjelajah seluruh Aceh untuk mengungkap berbagai macam fakta sejarah-sejarah yang ada di Aceh. Demikian dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.